Beberapa hari ini anak-anak belajar firman Tuhan dan menjadi tema mereka adalah fondasi. Dan mereka belajar tentang sebuah fondasi yang bisa mereka injak, yang bisa di mana tempat mereka berdiri, sehingga mereka tetap bisa kokoh, kuat. Banyak orang yang berdiri di tempat yang tidak tepat, sehingga mereka mudah sekali goyang. Tadi khotbah tantangan buat anak-anak kita, ada orang yang mendirikan rumah di atas pasir dan orang mendirikan rumah di atas batu. Mendirikan rumah di atas pasir tentu pondasinya tidak kuat. Itulah sebabnya ada orang ketika mengalami banyak persoalan dalam hidupnya, ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan. Karena pondasi mereka tidak kuat. Kalau kita menginjak ke sebuah pondasi, lalu kita merasa bahwa ini akan menjadi tempat bagi kita berpijak. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah pondasi itu akan kekal selama-lamanya atau tidak? Karena kalau saudara berhitung, saudara mau berpikir dengan cerdas, saudara kan pasti berpikir bahwa kita tidak akan selama-lamanya di dunia ini. Pasti ada sesuatu yang harus kita pegang menjadi dasar hidup kita di kekekalan nanti. Namun sayangnya banyak orang hanya memikirkan hidup di dunia ini saja. Tidak berpikir tentang kehidupan yang kekal di surga. Nah, kita akan merenungkan sebuah bagian ayat. Ini adalah sebuah undangan untuk makan di surga. Saudara mau? Siapa yang mau terima undangan makan di surga? Semua mau ya, berangkat hari ini ya. Berangkat kamu? Nggak tahu. Ada undangan makan di surga dan kita akan melihat sebuah perumpamaan. Ada undangan makan di surga dan orang senang sekali untuk belajar, untuk menikmati. Suatu saat saya akan makan semeja dengan Tuhan Yesus. Wah, nikmat sekali ya. Nikmat sekali. Kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 14. Coba buka Alkitab kita Lukas pasal 14. Kita baca ayat per ayat, di situ ada Lukas 14. Ayat 12 sampai 24. Saya ingin mengajak saudara melihat ayat yang ke-15. Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 24. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Supaya kita tahu ya cerita firman Tuhan dari mana. Lukas pasal 14 mulai dari ayat 15 sampai 24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena Tuhan rumahku harus penuh.
Ini perumpamaan cerita yang Tuhan kemukakan ini menanggapi. Jadi Yesus berada dalam sebuah pesta bersama dengan banyak orang. Yesus makan di situ, lalu ada seorang mungkin mencetuskan ide, waduh nanti kalau ada perjamuan di surga, enak sekali. Dan berbahagialah orang yang akan dijamu di surga. Begitu kira-kira, dijamu dalam kerajaan Tuhan. Dan Tuhan berbicara, ini pasti bicara mengenai surga. Dalam pasal 13, Yesus berkata dalam Lukas pasal 13, disebutkan di situ, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, artinya dalam sebuah pesta dan ruangan itu sudah penuh dengan orang, tuan rumah akan bangkit, tutup pintu sehingga orang dari luar tidak bisa masuk lagi. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepada mereka, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Ngaku-ngakunya seperti itu. Dan kau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ayat 28, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan di luar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, utara dan selatan, mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Lihat, ada dua macam orang di sini. Segala macam orang, baik dari timur, dari barat, dari utara dan selatan akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ini bicara mengenai orang yang masuk ke dalam surga. Tapi di sisi lain Tuhan bicara mengenai ada ratap dan kertak gigi. Jadi akan ada dua macam orang setelah mereka mengakhiri hidup mereka di dunia ini, mereka masuk ke sebuah akhirat, tempat kekekalan itu, ada dua macam orang. Satu yang menikmati perjamuan bersama Abraham, Ishak dan Yakub, dan yang lain tidak menikmati perjamuan karena di situ akan terdapat ratap. Ratap ya, ratap itu orang menangis ya. Setiap orang yang meratap itu pasti keadaannya tidak enak. Meratap dan kertak gigi, ada ketakutan di situ. Nah, cuma ada dua tempat itu aja, tidak ada tempat lain. Nah, kita akan melihat orang yang mengatakan berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Kadang-kadang dia merasa bahwa sayalah yang akan dijamu. Karena kedekatannya dengan Tuhan. Kedekatannya dengan karena labelnya, karena dia punya identitas sebagai orang Yahudi, sebagai orang Farisi. Lihat Yesus mengatakan dalam Lukas pasal 13, kalau Tuhan yang sudah bangkit dan tutup pintu, siapapun yang ketok-ketok pintu itu tidak akan bisa masuk lagi. Karena Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, sudah saatnya sudah selesai, kamu tidak akan bisa masuk lagi. Ini mengerikan saudara. Ini mengerikan. Mengerikan, ada orang yang pernah mengaku bahwa dia paling dekat sama Tuhan. Tapi ketika dia mau masuk, pintu ditutup dan tidak bisa masuk lagi. Kita bisa belajar sesuatu dari sini dalam peristiwa ini. Dalam Lukas pasal 13 itu disebutkan kamu mengetok-ngetok. Tuhan, engkau makan bersama-sama dengan kami, engkau datang kepada kami, mengajar di kota kami, ngomong dekat. Tapi sebenarnya, aku tidak kenal kamu. Pergilah kamu ke tempat yang punya ratapan dan kertak gigi. Wahyu pasal 19 berkata, lalu ia berkata kepada Yohanes, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Serius saudara, itu nanti akan akhir zaman. Wahyu mengenai akhir zaman. Zaman nanti. Dan itu ada perjamuan besar. Kita akan menikmati perjamuan besar di surga. Tapi siapa yang bisa masuk ke sana? Dalam perumpamaan kita tadi, ada orang-orang yang diundang.
Tapi siapa yang masuk dalam undangan itu? Dan siapa yang bisa ikuti perjamuan itu? Itu pertanyaan besar. Jangan sampai kita nggak tahu bahwa kita sebenarnya diundang, tapi kita seperti orang-orang tadi tidak siap terima undangan itu. Jadi sebenarnya ada undangan itu. Siapa yang diundang? Siapa saja yang bisa makan dalam perjamuan di surga? Apakah kita semua ini termasuk di dalamnya yang bisa makan sehidangan bersama-sama dengan Yesus di surga? Kita akan belajar bersama-sama. Kita lihat di situ dalam ayat yang ke 17, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Jadi orang-orang ini merasa, Tuhan ini merasa bahwa setiap orang yang diundang itu pasti datang. Tapi nyatanya orang yang dianggap bisa datang itu tapi tidak datang. Lalu dia pergi menyuruh kepada hambanya, pergi cari orang-orang di jalan, orang-orang miskin untuk bisa masuk ke dalam undanganku. Mereka pergi dan membawa orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang notabene sebagai orang-orang yang dibuang oleh orang-orang Yahudi. Dibuang, tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka bisa masuk ke dalam pesta itu. Kemudian dia lihat lagi, hambanya mengatakan tempatnya masih kurang penuh, masih ada tempat. Lalu pergilah dia ke tempat lain, lintas kota, lintas provinsi ya, ke tempat lain, lintas budaya, supaya orang bisa masuk ke dalam perjamuan itu. Perhatikan di sini, artinya undangan itu terbuka sebenarnya untuk semua orang tanpa terkecuali. Undangan untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu terbuka untuk semua orang. Siapa saja bisa masuk menerima undangan Yesus. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi merasa diri mereka paling hebat. Kamilah yang akan masuk dalam undangan itu. Kamilah yang akan diterima oleh Tuhan menghadapi perjamuan itu. Tapi nyatanya Tuhan mengatakan semua orang di luar itu akan masuk undangan Tuhan. Saudara, orang Yahudi adalah orang yang sangat istimewa. Ketika Tuhan menetapkan perjanjiannya dengan Abraham, dia mengatakan melalui engkau dan keturunanmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Mereka istimewa karena melalui mereka bangsa-bangsa lain akan mendapatkan berkat. Jadi berkat itu bukan cuma untuk bangsa Yahudi saja, bukan untuk bangsa Israel, karena mereka lah yang akan dipakai untuk mendapatkan berkat, memberikan berkat kepada bangsa-bangsa lain. Semua akan menerima berkat Tuhan, bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, aku akan mengutus engkau untuk pergi ke seluruh bangsa supaya semua suku bangsa akan masuk ke dalam kerajaanku dan menerima berkat itu. Jadi undangan ini menikmati perjamuan di surga itu terbuka untuk semua orang tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Lihat, ada orang miskin di situ. Ada orang timpang, ada orang lumpuh yang notabene tidak punya kemampuan apapun. Tapi Tuhan bilang, bawa mereka ke sini. Artinya undangan itu gratis. Mereka tidak mampu untuk membayar undangan. Kalau undangan itu harus bayar. Tapi ini gratis. Ke surga itu gratis. Tidak perlu bayar. Ke surga itu gratis. Kalau ada, katakanlah Ratu Elizabeth mengadakan perjamuan. Lalu saudara diundang. Semua dalam ruangan ini mendapatkan satu undangan dari Ratu Elizabeth. Dan tertulis dalam undangan itu, undangan ini berbayar 100.000 pound sterling. Saudara mau datang? 100.000 pound sterling. Itu di istana Buckingham.
Kalau undangan di surga, kira-kira bayarnya berapa? Kalau ke istana Buckingham 100.000 pound sterling wajar ya. Tapi kalau di surga, mestinya bayarnya berapa? Lebih mahal kan? Lebih mahal. Kita nggak sanggup bayar. Tapi Tuhan bilang gratis. Kita belajar apa sih? Kadang kala kita merasa bahwa untuk masuk ke surga kita harus bayar sesuatu. Dan orang-orang Yahudi mengajarkan kepada teman-teman mereka dan kepada banyak orang. Kita harus melakukan ini, melakukan itu. Supaya kita bisa masuk ke surga. Padahal kita tidak bisa harus melakukan apa-apa. Gratis. Coba pikir saudara. Perbuatan apa yang harus saudara lakukan supaya bisa menyogok Tuhan untuk supaya menerima saudara dalam undangan itu? Pikir. Oh, saya sudah melakukan ini, melakukan ini. Tuhan pasti terima saya. Apakah itu bisa menyogok Tuhan untuk terima saudara? Enggak bisa. Hanya gratis. Tis. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil perbuatanmu tetapi pemberian Allah. Gratis. Masuk surga itu gratis. Gratis. Enggak mungkin ada usaha dari kita. Gratis. Orang-orang ini yang diundang itu, mereka tidak perlu bayar apa-apa untuk masuk surga. Saya merasa aneh kalau masih ada orang Kristen yang mengatakan saya ditanya masuk surga atau tidak, mereka akan mengatakan ya masih banyak dosa. Masih banyak dosa yang mereka lakukan. Sehingga mereka tidak layak untuk dapat mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak memandang itu. Kenapa? Karena semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Undangan itu sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga semua kita bisa masuk. Cuma masalahnya saudara harus terima dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Contohnya begini, kalau saya dibawa pergi ke undangan pernikahan. Kalau tertulis nama saya dan nama istri saya. Tidak ditulis untuk reservasi untuk 2 orang saja. Tapi saya bilang, ini ada undangan, ada undangan buat papi, mami hadir di dalam pesta pernikahan itu. Lalu saya akan ngomong, saya akan bawa anak-anak saya. Undangannya ada di saya. Dan saya bawa anak-anak saya ke pesta itu. Anak-anak saya bisa datang ke pesta itu. Mereka tidak diundang. Tidak ada nama mereka. Tapi mereka bisa ikut karena saya yang mengajak. Yesus sudah bayar lunas dosa kita. Harga undangan itu sudah dibayar dengan darah Yesus. Kita tinggal ikut dia saja. Kalau belum dibayar nggak mungkin saudara bisa masuk ke surga. Undangan itu sudah dibayar oleh Yesus. Sehingga ada kata gratis. Pemberian Allah. Jangan terprovokasi dengan perbuatan baik. Yang membuat kita masuk neraka dalam ratap dan kertak gigi itu adalah dosa, bukan banyaknya dosa. Mengerti ya? Dosalah yang menyebabkan kita terpisah dari Tuhan, bukan banyaknya dosa. Sekarang saya tanya, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Semua berdosa. Semua berdosa. Dosa saya Pak kecil, saya pasti diterima oleh Tuhan, perbuatan saya baik saya banyak. No. Yang membuat kamu masuk neraka dan tidak terima dalam undangan itu adalah dosa. Bukan dosamu besar atau kecil. Tapi kamu punya dosa. Itu yang harus dibereskan.
Makanya nggak ada orang yang bisa menghapus dosanya sendiri, hanya Tuhan sendiri. Makanya Tuhan bilang gratis. Oke, ini gratis. Saudara harus datang kepada Dia, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara terima undangan itu. Coba lihat bagian ayat 24. Lukas pasal 14 ayat 24. Aku berkata kepadamu, siapa yang ngomong ini? Aku berkata, yang sedang cerita ini adalah Yesus. Jadi dia sendiri yang bisa menentukan siapa yang diterima atau tidak. Aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu. Maksudnya orang-orang yang telah menolak undangan itu. Kan dia menolak. Suruh datang gak bisa, aku baru beli lembu. Suruh datang gak bisa karena aku beli ladang. Aku baru kawin, aku gak bisa datang. Mereka tidak akan diterima di dalam perjamuan. Yesus yang ngomong. Dia punya otoritas. Dia punya otoritas. Jadi kita harus percaya kepada dia. Karena dia punya otoritas untuk memasukkan kita ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Saudara tidak bisa mengandalkan hidup saudara kepada hal yang lain. Kecuali mengandalkan hidup saudara hanya kepada Yesus. Baiklah, kita akan coba lihat orang-orang yang menolak ini, undangan itu. Semua terbuka terhadap undangan. Sebenarnya mereka, orang-orang yang beli lembu, beli ladang, yang baru menikah itu, mereka diundang. Sebenarnya mereka bisa masuk, tetapi mereka tidak mau datang. Saudara, cerita ini adalah cerita untuk menyindir orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi ahli Taurat. Cerita untuk menyindir mereka sebenarnya. Bukannya mereka tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Yohanes pasal 1 mengatakan, Allah telah menjadi manusia dan datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Menyedihkan sekali. Cerita ini dibuat oleh Tuhan, diceritakan oleh Tuhan untuk menyindir mereka. Karena mereka sebenarnya dekat dengan keselamatan itu. Di hadapan mereka, mereka sudah melihat Tuhan, tapi mereka menolak Tuhan. Ya, orang Yahudi itu sudah dekat dengan keselamatan itu. Mereka melihat sendiri. Mereka lihat mujizat Tuhan. Tuhan mengadakan pergi ke sini dan mereka tidak bisa berbantah-bantah. Dan mereka berdebat dengan Tuhan. Orang-orang Farisi ahli Taurat itu berdebat dengan Tuhan. Dan mereka tidak bisa membantah Yesus. Berdebat dengan Yesus. Mereka hanya ego mereka saja yang mengatakan mereka menolak Yesus. Sebenarnya kalau mereka pikir tidak mungkin lagi kami bisa berbantah. Dia pasti anak Allah. Dia pasti Mesias itu. Tapi mereka menolak Yesus. Jadi cerita ini untuk menyindir mereka. Kita akan melihat alasan-alasan mereka. Kenapa mereka menolak untuk terima Yesus. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita dekat, merasa dekat sama Tuhan. Seperti orang-orang Yahudi itu merasa paling hebat, penting, dekat sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Lihat gini. Banyak di antara kita semua, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Sebenarnya kita semua sudah dekat dengan keselamatan itu. Tapi faktanya, tidak semua orang yang menamakan dirinya Kristen. Yang menamakan dirinya Kristen, itu orang-orang yang bisa masuk surga. Karena ada penolakan-penolakan seperti ini. Lihat itu. Ada orang yang mengatakan, orang pertama, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ada orang beli ladang, wajar ya. Kalau beli ladang kan harus dilihat. Beli tanah itu kan harus dilihat. Tapi aku telah beli tanah dan aku harus lihat apa hubungannya undangan makan yang 2-3 jam itu dengan melihat ladang.
Lihat ladang itu kan besok bisa sebenarnya. Lihat ladang itu besok bisa dilakukan. Tapi malam itu sesungguhnya bukan karena alasan ladang itu. Alasannya memang karena mereka tidak mau datang. Lihat, orang-orang ini termasuk dalam undangan. Karena mereka dekat sekali, mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Yesus itu seperti apa. Sama seperti banyak orang Kristen yang pergi ke gereja. Mereka sudah mendengar tentang Yesus itu siapa. Mereka tahu Yesus itu Tuhan. Tapi ketika Tuhan mau mengajak mereka untuk deeper relationship with God, ketika mereka ingin ditantang oleh Tuhan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan menyingkirkan yang lain, mereka tidak sanggup. Lalu mereka mengatakan, tidak mau. Aku punya usaha. Aku punya pekerjaan. Aku punya bisnis yang harus aku lakukan. Maka aku tidak sanggup lagi mengikuti Tuhan. Sering kan orang seperti itu? Banyak saya ketemu dengan orang yang diinjili dan menolak untuk ikut Tuhan hanya karena mereka punya bisnis dan mengatakan bisnis saya tidak mungkin bisa saya tinggalkan. Jadi dia lebih pilih bisnisnya daripada Tuhan. Lebih pilih usahanya daripada Tuhan. Ada seorang dari antara kita yang berdoa minta kepada Pak, tolong doakan saya. Kalau saya minta pekerjaan kepada Tuhan dan saya tahu pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya ini menuntut saya untuk kerja di hari Minggu. Tantangannya adalah kalau saya kerja di hari Minggu, Pak, bagaimana pelayanan saya? Dia bisa pikir sampai sejauh itu. Tapi banyak orang dengan tenang-tenang saja. Aku rela bekerja kapanpun perusahaan mau beri untuk aku. Termasuk hari Minggu. Pertanyaan saya adalah apakah Tuhan tidak bisa menggantikan apa yang saudara dapatkan itu? Kalau saudara punya toko yang harus buka hari Minggu, sukar ya kan menginjili orang-orang yang punya usaha hari Minggu yang omsetnya 5 kali lipat hari Minggu. Suruh datang ke gereja. No way, gak mungkin. Karena omset saya paling besar itu di hari Minggu itu. Gak mungkin saya tinggalkan. Saya tanya, omset kamu yang 5 kali lipat hari Minggu itu, apakah Tuhan tidak mampu gantikan di hari-hari lain? Kenapa kamu hanya berpikir, kamu mengumpulkan sebuah harta yang hanya untuk kamu bertahan 100 tahun hidup di dunia ini. Sementara kamu punya kekekalan di surga yang tidak pernah kamu pikirkan. Orang diajak untuk deeper relationship with God. Tapi tidak mau. Halangannya adalah aku punya pekerjaan, aku punya harta yang tidak bisa aku tinggalkan. Kalau aku tinggalkan, aku makan apa? Apa Tuhan tidak sanggup beri kamu makan? Lihat ada orang yang kedua, dia punya 5 pasang lembu kebiri. Aku harus pergi mencobanya. Ini Dain saudara, perjamuan ini makan malam. Ngapain nyobain lembu malam-malam? Sebenarnya nggak ada, tidak punya alasan untuk menolak. Aku baru menikah. Aku nggak bisa datang. Apa hubungannya? Kan istrimu bisa dibawa ke pernikahan itu, ke perjamuan itu. Bisa dibawa. Takut kehilangan saudara. Takut kehilangan famili. Inilah tantangan bagi kita. Ketika Tuhan ingin supaya kita lebih dekat lagi dengan Dia. Dia mau kita punya hubungan, Dia punya hubungan yang dekat sama kita. Masalahnya kita menghitung-hitung itu. Padahal tadi kita sudah lihat undangan itu dibayar
dengan darah Yesus yang begitu mahal. Enggak ada bandingannya dengan uang yang saudara hasilkan selama bertahun-tahun. Enggak sanggup bayar saudara. Tapi ketika dia bilang, aku sudah bayar loh supaya kamu masuk ke surga. Come on, kita punya hubungan yang lebih dekat lagi. Ayo, aku ingin bersama-sama dengan engkau bersama-sama dengan aku. Makan sehidangan. Tapi kita dengan tegas menolak, Tuhan aku gak sanggup. Aku memikirkan perutku akan diisi apa di sini, di dunia ini. Tuhan menyediakan makanan di surga buat kita. Tapi kita mencoba untuk menyediakan makanan kita di dunia. Tuhan ingin saudara punya hubungan yang dekat dengan Dia. 1000 macam alasan bagi kita untuk menolak Dia. Sekalipun undangan itu gratis. Bukan karena usaha kita. Tapi bukti kesungguhan kita, apakah kita percaya sepenuhnya kepada Dia, adalah apakah kita punya 1001 alasan untuk menolak Dia. Sebenarnya banyak orang pergi ke gereja. Ini yang menjadi doa saya. Banyak orang datang ke gereja, ini mengerikan sekali. Yang menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tapi gak punya hubungan dengan Tuhan. Cuma labelnya aja Kristen, KTP-nya Kristen. Waktu saudara mati, saudara bawa KTP gak? Tuhan, ini loh, Kristen. Enggak dilihat itu. Tidak dilihat itu. Apakah Tuhan akan membuka buku dan melihat saudara perbuatan baiknya berapa banyak? Enggak pernah itu. Emang Tuhan harus catat dalam buku supaya dia tidak lupa? Enggak. Dia tahu anak-anaknya siapa dan bukan. Siapa yang bukan, siapa yang anak-anaknya. Dia mengajak saudara. Kalau memang sungguh-sungguh saudara ingin menikmati perjamuan makan sama Tuhan di surga itu. Dekatlah sama Dia. Buktikan kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bukan mengatakan aku orang Kristen. Aku melayani. Matius pasal 7 mengatakan bukan orang-orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku, dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini mengerikan. Ketika kita mati, Tuhan tutup pintu itu. Takut sekali saudara. Kita merasa bahwa kita diterima oleh Tuhan, tapi sebenarnya Dia tidak kenal kita. Coba pikir ulang hubungan kita sama Tuhan. Pikir ulang. Sehingga saudara punya pondasi baik hidup saudara di dunia ini maupun di hidup saudara nanti dalam kekekalan. Pikirkan. Kita punya usaha, kita punya pekerjaan, kita punya segala. Bukannya Tuhan bilang gak boleh. Tuhan tidak melarang orang itu untuk beli lembu, beli ladang, menikah. Tidak dilarang sama sekali. Silakan beli lembu, silakan beli ladang. Ayo tapi datang ke pesta perjamuanku. Mereka menolak. Sebenarnya karena mereka tidak dekat sama raja itu. Nggak mengasihi raja itu. Seandainya dia punya hubungan yang dekat sama raja itu, dia pasti akan datang. Benar kan? Benar nggak? Kalau ada orang yang saudara kasihi, sayang sama saudara, lalu ngundang saudara makan di rumahnya, datang nggak? Datang nggak? Datang. Saya ingat sekali, 2 teman saya ini menganggap seseorang itu sebagai bapaknya. 1 orang Bali, 1 orang Ambon. Bapak angkatnya ini orang Jawa. Jadi bapak angkatnya ini orang Jawa, punya 2 anak, orang Ambon, orang Bali. Jadi ketika bapaknya ada pesta, 2 orang ini berusaha untuk datang ke rumah bapak. Karena dia sayang sama bapaknya itu.
Bapak angkat, sayang. Apapun yang akan dia lakukan, seperti aku datang ke sana. Karena ada hubungan dengan baik dengan Tuhan. Dengan Bapak angkatnya itu. Jadi kalau saudara punya hubungan yang baik sama Tuhan, saudara akan singkirkan itu semua dan saudara berusaha untuk datang kepada Tuhan. Aku akan datang Tuhan. Tapi orang-orang yang punya lembu ini, apapun alasannya, dia tidak akan datang. Besok kalau diundang lagi, dia punya 1001 alasan untuk menolak kedatangan Tuhan. Saya mengajak saudara berpikir, banyak orang seperti orang-orang seperti ini, orang Kristen seperti ini. Orang Yahudi merasa dirinya kamilah yang akan diundang di dalam pesta itu. Pesta perkawinan anak domba di surga. Begitu Tuhan bilang, no, kamu sudah menolak aku sebenarnya. Saya mengajak saudara untuk berpikir ulang dan mengambil keputusan. Kalau mungkin saudara belum kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengajak saudara untuk terima dia secara pribadi. Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah Juru Selamatku. Anak-anak sudah belajar itu. Mereka tahu Yesus adalah Tuhan mereka. Yang akan membuat mereka diterima di surga nanti. Kalau saudara belum mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saat ini adalah saatnya tepat. Tuhan, aku ingin mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau saudara merasa aku orang Kristen, tapi hidupku tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maukah saudara perbaiki? Enggak susah kok. Yang membuat susah itu adalah diri kita sendiri. Kita berpikir yang susah. Kita merasa bahwa Tuhan tidak akan sanggup untuk mencukupkan kebutuhan kita. Di mana imanmu kepada Tuhan? Jadi ada 2 undangan. Pertama, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhanmu. Kalau saudara belum terima dia. Kedua, maukah saudara bayar harga? Kalau saudara orang Kristen, untuk punya hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Dekat sama dia. Dengan untuk menunjukkan bahwa saudara sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan yakinlah, tidak mungkin Tuhan membiarkan saudara kekurangan. Tidak pernah. Kalau kamu yang jahat kata Tuhan, rela tidak makan demi anak-anakmu bisa makan. Apalagi Bapamu yang di surga. Mari kita berdoa.